Wah, capek. Bonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rembel. Jumpa lagi dengan Rembel Official. Mana Didi? Gini. Tadi mah Didinya. Halo sahabat Rembel, sekarang kita sedang berada di sekitar Situ Bulet. Suasananya sangat ramai, banyak sekali pengunjung yang datang. Sekelumit tentang Situ Bulet. Berlibur ke Purwakarta tidak akan lengkap rasanya jika belum mengunjungi Situ Bulet. Danau yang dilengkapi patung serta air mancur raksasa ini ternyata sudah ada sejak abad ke-18. Sejak mengalami pemugaran dan penataan ulang, danau ini jadi salah satu destinasi wisata kebanggaan Purwakarta. Danau cantik ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menyaksikan pertunjukan air mancur setiap akhir pekan. Selain itu, ada beragam aktivitas lainnya yang bisa dilakukan. Pada hari Minggu pagi misalnya, banyak sekali warga yang datang baik untuk berolahraga maupun sekedar bersantai menikmati pemandangan alam bersama keluarga. Sejak awal pembangunannya, Situ Bulet merupakan danau yang diperuntukkan sebagai sumber air dan tempat rekreasi masyarakat Purwakarta. Keberadaan danau ini juga menjadi penyejuk di pusat kota Purwakarta yang sering dilanda cuaca panas. Saat ini, Situ Bulet masih memiliki fungsi yang sama, namun dengan beberapa tambahan di sana-sini. Salah satu dekorasi yang mencolok adalah patung Sri Baduga Mahara di bagian tengah danau serta air mancur yang mengelilinginya. Tidak dapat dipungkiri pertunjukan air mancur di Situ Bulet merupakan salah satu daya tarik besar bagi wisatawan yang datang ke Purwakarta saat ini. Banyak wisatawan dari berbagai daerah yang sengaja datang untuk menyaksikan air mancur terbesar di Asia Tenggara tersebut. Pertunjukan air mancur Situ Bulet hanya bisa disaksikan di malam minggu dan ketika ada acara-acara khusus. Pengunjung akan melihat jajaran air mancur menari-nari mengikuti irama dengan bias lampu berwarna-warni. Air mancur inilah yang mengukuhkan kawasan ini sebagai landmark kota Purwakarta yang wajib dikunjungi wisatawan. Sejarah Situ Bulet. Pembangunan Situ Bulet mulai dirintis pada 1830 oleh pendiri Purwakarta, yaitu R.A. Suryawinata. Antara tahun-tahun 1819 sampai tahun 1826, pemerintahan Belanda melepaskan diri dari pemerintahan Inggris yang ditandai dengan upaya pengembalian kewenangan dari para bupati kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen. Dengan demikian, Kabupaten Karawang dihidupkan kembali sekitar tahun 1820, meliputi wilayah yang terletak di sebelah timur Kali Citarum, Cibit dan sebelah barat Kali Cipunagara. Dalam hal ini, kecuali Onder Distrik Gandasoli, sekarang Kecamatan Pleret, pada waktu itu termasuk Kabupaten Bandung. Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Suryawinata atau Dalem Solawat, pada 1830 ibu kota dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih, yang kemudian diberi nama Purwakarta. Purwa berarti permulaan dan Karta berarti ramai, hidup. Diresmikan berdasarkan Besuit Surat Keputusan Pemerintah Kolonial tanggal 20 Juli tahun 1831 nomor 2. Pembangunan dimulai antara lain dengan pengurugan rawa-rawa untuk pembuatan Situ Bulet, pembangunan gedung karesidenan, pendopo, Masjid Agung, tangsi tentara diceplak, termasuk membuat solokan gede, sawah lega, dan situ Kamucing. Pembangunan terus berlanjut sampai pemerintahan bupati berikutnya. Cerita mistik Situ Bulet. Seorang sesepuh Purwakarta yang juga sekretaris musyawarah bersama masyarakat Purwakarta dan anggota panitia penelusuran sejarah Purwakarta, R.A. Garsubagja Brata Dijaja, menjelaskan, pada zaman dahulu Situ Bulet merupakan tempat pangguyangan, berkubang, badak yang datang dari daerah Simperen dan Cikumbai serta dijadikan pula tempat minum bagi binatang lainnya. Situ Bulet terbentuk karena ada mata air ditambah air hujan. Kemudian, pada zaman Belanda diperbesar. Karena dikhawatirkan airnya terus surut,
dibuatlah saluran irigasi dari daerah pasawahan. Selanjutnya, Gar menceritakan sebenarnya situ bulat sering dipergunakan untuk acara-acara keramaian besar, seperti memperingati hari ulang tahun Raja Belanda ataupun keramaian lain. Kemudian dibuat panggung besar di tengah-tengah danaunya dan diadakanlah pesta besar sehingga rerumputan yang ada di sekelilingnya juga terus dipelihara. Ini terjadi sebelum Perang Dunia II, sedangkan sekarang tidak ada lagi acara tersebut yang biasanya diramaikan dengan acara wayang golek ataupun caluk. Pada zaman Belanda itulah, rakyat jelata tidak boleh menginjak rumput yang ada di sekeliling situ bulat karena merupakan tempat atau arena bermain para gegeden Belanda. Untuk menjaganya, dipercayakan kepada seorang upas bernama Sahrol lengkap dengan pentungan karetnya. Ia seringkali berteriak-teriak untuk menakut-nakuti anak-anak yang bermain ke wilayah sekitar danau itu. Karena merasa takut dipentungi, anak-anak biasanya terus berlarian. Lebih dari itu, situ bulat dulu juga sering dijadikan tempat berenang. Namun, sekarang tidak lagi, bahkan sekarang suka ada jatuh korban anak-anak yang tenggelam, sedangkan dulu tidak pernah, ungkap Gar. Sementara itu, menyangkut cerita berbau mistik, menurut Gar, berdasarkan penuturan orang-orang tua dulu pada setiap suku anak-anak seringkali bermain di sekitar situ bulat. Namun, mereka biasanya langsung berlarian, manakala terdengar teriakan dan di tengah-tengah situ bulat muncul secara tiba-tiba bayang-bayang hitam besar. Bahkan, yang lebih seram lagi sempat pula ada cerita orang tua dulu bahwa di situ bulat itu ada penunggunya yang biasa disebut si Barong, yakni sesosok makhluk menyerupai bentuk kepala singa. Makhluk itu konon suka muncul secara tiba-tiba di tengah situ bulat. Bila ada orang yang kawenehan kebetulan melihat Red, akan terlihat sosok kepala singa besar, ungkap Gar Subagja. Istana megah. Sementara itu, seorang warga sekitar situ bulat bernama Andang 27, yang merupakan warga asli di sekitar danau tersebut, menceritakan, dulu sebagaimana diceritakan orang tuanya situ bulat memang merupakan tempat berkubang badak. Berat itu iya mau adanya. Hah? Yang muter kan itu jauh tadi itu yang gila. Dia bawa apa sebetulnya di ranjangnya. Tuh ayah tuh. Tadi berat tuh. Ayah tuh. Tahu. Oke, kelewat. Itu ngomong.
Ayo turun, Acen. Wah, ayo terus putar deh. Ayo. Wah, capek. Bonceng. Ayo. Jajan. Jajan. Jajan naon? Iya, nonton dia. Bener itu kan. Jajan pinggiran. Ayo, ayo bonceng ah. Udah, Mam. Beneran. Orang pada ini. Nah gitu terus. Ayo. Stop. Batu lo makan aja. Batu lo barakan. Pesan eta. Muter sih. Masih. Cek wae mohon. Jajan kan dia. Ayo masih lah kayak kan. Setengah jam. Batunya kan lo makan. Sekarang Situ Bulet menjadi alternatif para pengunjung untuk berlibur murah meriah, karena datang ke sini gratis, jadi sangat diminati sekali. Mengenai jajanan, di Situ Bulet jangan khawatir, di sini serba ada. Bahkan sekarang bagi anak-anak yang hobi skuter maupun motor elektrik juga tersedia di sini. Pokoknya Situ Bulet benar-benar tepat menjadi pilihan wisata gratis. Demikian sahabat Rembel jalan-jalan di sekitar Situ Bulet. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini remnya.